Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sains hebat. Halo anak-anak pecinta sains. Kembali lagi bertemu dengan Ustazah Eka di Extra Science Club level 1. Sebelum kita memulai Extra Science hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai Extra Sains, ada yang masih ingat tidak tepuk semangat sains supaya kita lebih semangat lagi mengikuti Extra Sains hari ini? Bersama-sama dengan Ustazah ya. 1, 2, 3. Sah 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 sains, sah 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 sains, sah 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 sains. Aku cinta Science Club. Sebelum kita memulai Extra Science untuk materi hari ini, kita ulangi lagi ya bersama-sama tentang materi Extra Science minggu kemarin. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Masih ingat tidak ada bagian apa saja? Dari yang paling bawah ya. Ini adalah akar. Kemudian ada lagi bagian batang. Selanjutnya setelah batang ada apa anak-anak? Setelah batang, betul sekali, ada bunga. Setelah itu daun. Dan selanjutnya adalah buah. Semuanya masih ingat ya? Untuk materi ekstra hari ini kita akan sama-sama belajar tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Karena kalian sudah tahu bagian-bagian tumbuhan, kalian juga harus tahu apa sih Ustazah fungsinya bagi tumbuhan sendiri, juga bagi manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Kali ini kita akan membahas hanya satu bagian tumbuhan saja, yaitu akar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi akar. Apa saja sih Ustazah fungsi akar itu? Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari tanah. Silahkan kalian perhatikan tanaman di sebelah kanan ini. Kira-kira siapa yang tahu tanaman apa ini? Betul sekali. Tanaman ini adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus itu termasuk tanaman xerofit. Apa itu Ustazah tanaman xerofit? Tanaman xerofit itu adalah tanaman yang hidup di daerah kering. Jadi tanaman kaktus ini akarnya sangat berguna untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Maka dari itu akar dari tanaman kaktus biasanya panjang sekali karena akar ini akan mencari air dan zat hara dari dalam tanah. Fungsi akar yang kedua adalah untuk memperkokoh tumbuhan. Dilihat lagi gambar yang ada di sebelah kanan. Akarnya membuat tumbuhan tersebut bisa berdiri tegak dan kokoh. Jadi tumbuhannya tidak mudah rapuh atau roboh. Coba diperhatikan untuk gambar tanaman di sebelah kanan ini. Siapa yang pernah lihat tanaman ini? Tanaman apakah ini? Ya, betul sekali, ini adalah gambar dari pohon mangga. Coba diperhatikan pohon mangga yang ada di sekitar rumah kalian. Apakah pohon
pohon mangga itu berdiri kokoh dan tegak atau mudah rapuh atau roboh ya? Ya, tanaman mangga yang ada di sekitar rumah kalian bisa berdiri kokoh dan tegak karena tanaman ini juga mempunyai akar yang berfungsi memperkokoh tumbuhan. Fungsi akar yang kedua adalah sebagai alat pernafasan tumbuhan. Ternyata akar itu juga berguna untuk bernafasnya tanaman. Contohnya ada di tanaman di bawah ini. Coba dilihat, ada yang tahu tidak? Itu gambar tanaman apa? Itu adalah gambar tanaman bakau atau pohon bakau. Jadi pohon bakau ini punya akar yang muncul ke permukaan air untuk mengambil gas karbon dioksida. Sehingga akar dari tanaman bakau ini disebut sebagai akar nafas. Selain tanaman bakau, tanaman lain yang memiliki fungsi akar sebagai alat pernafasan adalah pohon beringin. Siapa yang pernah melihat pohon beringin? Terlihat menakutkan tidak? Tidak ya, kalian tidak perlu takut karena itu hanyalah akar yang tumbuh dari batang ke arah tanah. Jadi akarnya terlihat menggantung dan banyak sekali. Jadi akar dari pohon beringin ini disebut akar gantung. Diingat-ingat ya, namanya adalah akar gantung yang fungsinya adalah menyerap uap air dan udara. Fungsi akar yang ketiga adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Di beberapa tumbuhan yang lain ada yang menyimpan cadangan makanannya di daun, buah, batang, ada juga yang menyimpannya di akar. Contohnya adalah gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Siapa yang pernah makan ini? Betul sekali, ini adalah gambar tanaman singkong. Jadi perlu kalian ketahui ya, singkong itu menyimpan cadangan makanannya di akar. Tanaman lain yang akarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan selain singkong adalah wortel. Betul sekali, biasanya mama memasak wortel untuk dijadikan salah satu bahan pembuatan sayur sop. Siapa di sini yang suka makan wortel? Bagus sekali. Wortel ini sangat baik untuk kesehatan mata kita. Sekarang semuanya sudah tahu ya fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan akar. Ada 4. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Yang kedua, untuk memperkokoh tumbuhan. Jadi tanamannya bisa berdiri tegak. Yang ketiga adalah sebagai alat pernafasan tumbuhan. Seperti tadi, ada pohon bakau dan juga ada pohon beringin. Dan yang terakhir adalah tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada singkong, wortel, dan kentang. Untuk materi Extra Science Club level 1 hari ini dicatat ya di buku tulis Extra Science-nya masing-masing. Dan jangan lupa setelah dicatat dibaca kembali dan dicari tahu lagi di buku-buku yang lain. Selamat mencatat dan melanjutkan belajar anak-anak sains hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Extra Science selanjutnya.